Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 7 semester 1. Pada video pembelajaran ini, materi yang akan dibahas masih sama dengan video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai bilangan. Pada video sebelumnya, sudah kita bahas mengenai macam-macam bilangan. Ada bilangan bulat beserta operasi hitungnya, kemudian ada FPB dan KPK, kemudian ada bilangan berpangkat. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Tentunya kalian sudah pernah mendengar atau sudah memahami ya, karena ini materi juga sudah kalian dapatkan ketika kalian duduk di bangku SD. Tetapi untuk lebih memperdalam dan memahami lagi materi ini, kalian harus tetap bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan menyimak video pembelajaran ini. Bentuk umum untuk pecahan yaitu A per B. Dengan A adalah bilangan bulat dan B pun bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Kita lihat di sini ada gambar pizza ya. Ini akan kita ilustrasikan untuk melihat bagaimana nilai dari suatu bilangan pecahan. Nah, di sini ada berapa pizzanya? Ada 1 ya. 1 lingkaran besar. Ya, 1 pizza. Tetapi kita lihat di sini pizzanya sudah dipotong menjadi beberapa bagian-bagian yang lebih kecil ya. Kira-kira ada berapa ini? Ada berapa bagian? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian pizza kecil yang menyusun 1 pizza besar. Sehingga 1 pizza besar ini, kalau kita melihat potongan-potongan kecil ini, bagian-bagian kecil ini, kita dapatkan sebuah pecahan, yaitu 8 per 8 ya. Kemudian misalkan kita akan mengambil 2 potong ya, 2 potong pizza. Nah, kita ambil seperti ini. Maka berapa nilai dari potongan pizza yang kita ambil? Di sini ada berapa potong? Ada 2 ya, maka kita tuliskan bentuk pecahannya adalah 2 per berapa? Semua bagiannya ada berapa? Ada berapa potong pizza kecil? Ada 8. Maka yang kita ambil ini bernilai 2 per 8. Kemudian untuk sisanya, sisa pizza yang sudah kita ambil 2 per 8, maka sisanya menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 8. Nah, karena 8 dikurangi 2, sisanya adalah 6 per 8. Itulah ilustrasi dari bentuk bilangan pecahan. Kemudian ada pecahan senilai. Kita lihat, jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0
dan D tidak sama dengan 0. Maka pecahan AB akan senilai atau ekuivalen dengan CD jika A kali D sama dengan C kali B. Maksudnya seperti apa? Kita lihat pada gambar di atas ya. Di sini ada 5 gambar lingkaran dengan bagian yang diarsir dan tidak diarsir. Untuk lingkaran yang pertama, kita lihat lingkaran yang pertama ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian tidak diarsir dan satu bagian lagi diarsir. Maka berapa nilai dari bagian yang diarsir? Adalah 1/2. Satu bagian dari 2 bagian. Kemudian gambar yang kedua. Ini juga sama. Lingkaran dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nilai dari bagian yang diarsir berapa? Adalah 2/4. Karena 2 bagian yang diarsir dari semuanya adalah 4 bagian. Yang ketiga. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Yang diarsirnya ada 3. Kemudian yang berikutnya. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Yang diarsirnya ada 4. Selanjutnya yang terakhir. Ada berapa bagian nih? Banyak ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka ada 16 bagian, keseluruhannya yang diarsirnya adalah 8. Nah, itulah cara menentukan pecahan ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita lihat, kalau dari gambarnya sudah jelas kita bisa melihatnya bahwa karena bagian yang diarsir ini ternyata sama ya, yaitu setengah bagian dari lingkaran tersebut, maka 1/2 ini ekuivalen dengan 2/4. 2/4 ekuivalen juga dengan 3/6. Kemudian ekuivalen juga dengan 4/8. Dan ekuivalen juga dengan 8/16. Nah, tetapi apakah benar ini ekuivalen? Nah, kita buktikan dengan cara menghitung A kali D apakah sama dengan C kali B. Kita contohkan yang 1/2 dan 2/4 ya, apakah benar ekuivalen atau senilai. Berarti 1/2 dengan 2/4. Nah ini A, B ya, kita misalkan di sini kita tuliskan kalau kalian masih bingung. Ini A, B, ini C, D. Nah, caranya A kali D. A kali D berarti 1 kali 4. 4. Kemudian C kali B berarti C ini ya 2 kali 2. Nah, berapa 1 kali 4? 4. 2 kali 2? 4. Ternyata sama. Maka terbukti benar bahwa 1/2 ekuivalen atau senilai dengan 2/4. Nah, untuk kalian pelajari, kalian uji
pemahaman kalian. Coba kalian buktikan di rumah. Apakah benar 2/4 ekuivalen dengan 3/6? Dan apakah benar 1/2 ekuivalen dengan 8/16? Ya, jadi kalian buktikan 2/4 dengan 3/6, ya. Dengan 3/6. Senilai atau tidak? Kemudian satu lagi, 1/2 dengan 8/16. Senilai atau tidak? Kalian buktikan ini di rumah, ya. Berikutnya, untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka bisa digunakan sifat berikut, yaitu dengan cara mengkalikan bilangan yang sama pada pecahan tersebut, ya, pada pembilang dan penyebutnya, atau membagi dengan bilangan yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Syaratnya M tidak boleh sama dengan 0 dan N juga tidak boleh sama dengan 0. Kita langsung ke contohnya saja. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, kita lihat 2/3. Karena 2/3 ini angkanya kecil, ya. 2 dan 3 itu kecil angkanya, maka kita gunakan yang ini. Kita kali dengan bilangan yang sama. Bilangannya berapa? Bilangannya terserah kalian. Yang terpenting bilangan bulat dan tidak boleh 0. Nah, misalnya kali 2 yang paling kecil, ya. Maka hasilnya 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Kemudian 1, ya, udah kita dapatin, ya. 2/3 senilai dengan 4/6. Yang kedua, 2/3 kita kali dengan bilangan yang sama, dengan 3 masing-masing, kali 3. Berarti 2 kali 3, 6, 9. Nah, yang kedua kita dapatkan juga, ya. Kemudian yang ketiga, 2/3 kali 4, ya. Masing-masing kali 4. Di 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. Oke. Jadi sudah kita dapatkan bahwa 2/3 ini senilai dengan 4/6. Senilai juga dengan 6/9. Juga senilai dengan 8/12. Kalau kita lihat pada gambar, ya, kalau kita mencoba membuat gambarnya, kita lihat ini ada 3 bagian, ya, yang diarsir 2. Nah, ini mewakili 2/3. Kemudian gambar yang kedua ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian yang diarsir 4. Kemudian yang gambar yang ketiga ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bagian yang diarsir 6. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, kita lihat bagian yang diarsir ini ternyata sama, ya, sama besar. Maka artinya 2/3 ini memang senilai dengan 4/6 dan senilai dengan 6/9. Jika dilanjutkan gambarnya akan senilai juga dengan 8/12. Itulah cara untuk mencari pecahan-pecahan yang senilai. Misalnya kita pakai yang ini, ya. Misalnya soalnya berapa?
Misalnya 6/8. Kita bisa menggunakan ini ya dengan membagi bilangan yang sama. Misal kita bagi 2 masing-masing. Berarti berapa? 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Nah, berarti 6/8 ini ekuivalen dengan 3/4. Itulah cara menentukan pecahan-pecahan yang senilai. Bisa kita kalikan dengan bilangan yang sama antara penyebutan pembilang dikalikan dengan bilangan sama, atau penyebut dan pembilang itu dibagi dengan bilangan yang sama. Tetapi pembaginya tidak boleh sama dengan 0 ya. Sangat mudah ya untuk kalian pahami. Berikutnya, menyederhanakan pecahan. Untuk menyederhanakan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, dapat digunakan cara pecahan tersebut dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangan yang samanya ini berasal dari FPB dari pembilang dan penyebutnya. Syaratnya B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, nah di sini ada 2. Cari bentuk yang paling sederhana dari pecahan 24/56 dan 17/6. Caranya gimana? Nah, yang pertama dulu 24/56. Nah, di sini katanya cari FPB-nya dari A dan B, dari 24 dan 56. Kita cari ya. Masih ingat caranya? Nah, kita cari. Kita bagi yang paling kecil dulu 2. 24 bagi 2, 12. 56 bagi 2, 28. Kita lingkari karena bisa dibagi ya, dua-duanya bisa membagi. Kemudian kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 6, ini adalah 14. Nah, maka kita lingkari lagi nih. Kemudian kita bagi 2 lagi, hasilnya 37. Nah, hasilnya maka kita ini bagi 2 lagi. Dilanjutkan dibagi 3. Bagi 3 berapa? 1 dan 7. Nah, kemudian bagi 7 lagi, hasilnya adalah 1, 1. Ya. Sehingga kita dapatkan FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2. Maka FPB-nya adalah 2 pangkat 3. Berapa? 8. Nah, maka kita bisa langsung membaginya ya, membagi ini pecahan 24/56 dengan FPB dari 24 dan 56 adalah 8. Nah, jadi berapa? 24 bagi 8? 3. 56 bagi 8? 7. Nah, maka bentuk paling sederhana dari 24 per 56 adalah 3/7. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyelesaikannya dengan cara membagi bilangan yang sama secara bertahap. Misalnya, kalau kalian masih bingung ya, 24/56. Kita bagi 2 nih, 24 bagi 2, 12. 56 bagi 2, 28. Nah, masih besar nih angkanya, bisa kita bagi 2 lagi. Bagi 2, 6. Kita bagi 2 lagi, 28 bagi 2, 4.
Masih bisa? Masih ya? 6 bagi 2, 3. 14 bagi 2, 7. Nah, 3 dan 7 ini merupakan bilangan prima. Artinya tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang lain selain dirinya sendiri. Ya, maka kita sudah dapatkan bahwa 24/56 ini senilai dengan 3/7. Nah, kalian bisa menggunakan caranya yang mana saja yang kalian pahami ya. Kemudian yang kedua, bentuk sederhana dari 17/6. 17/6. 17 bagi 6 berapa? Atau 6 kali berapa yang sama dengan 17 atau mendekati 17? 6 kali 2 ya, adalah 12. Nah, ini 17, berarti 17 kurangi 12, 5 sisanya. Maka tuliskan di sini. 5 per pembaginya adalah 6. Ini adalah bentuk pecahan campuran. Kalau kalian bingung, bisa menggunakan pembagian secara manual ya. 17 bagi 6. 17 bagi 6, 2. 6 kali 2, 12. Sisanya adalah 5. Nah, 5 bagi 6 sudah tidak bisa, maka kita stop di sini. Maka hasilnya adalah 17/6. Bentuk paling sederhananya adalah 2 hasilnya ya, 2, sisanya 5, pembaginya adalah 6. Nah, 17/6 bentuk paling sederhananya adalah 25/6. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Kemudian membandingkan pecahan. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan yang pertama caranya menyamakan penyebutnya. Kemudian cara yang lainnya adalah mencari KPK dari penyebutnya. Kita langsung saja ke contoh. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Nah, kita lihat. Yang pertama dulu kita menyamakan penyebutnya dengan cara mengkalikan penyebutnya. 3/4. Kita bandingkan dengan 2/3. Nah, kita kalikan dulu ya. Menyamakan penyebut dengan cara mengkalikan penyebutnya. Berarti 4 kali 3, 12. Nah, ini juga 12. Nah, 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Kemudian 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Nah, kita lihat. Ya, kita lihat. Penyebutnya sudah sama, 12. Artinya kita tinggal bandingkan saja pembilangnya, 9 dan 8. Lebih besar yang mana? Lebih besar 9. Maka tandanya seperti ini. Ya, 9/12 lebih besar dari 8/12. Artinya 3/4 ini lebih besar dari 2/3. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Kita lihat 3/4 dengan 2/3. Nah, penyebutnya berapa? 4 dan 3. Kita cari dulu KPK-nya. 4 dan 3. Nah, kita bagi 2. 4 bagi 2, 2. Ini tetap 3. Kemudian bagi 2, 2 bagi 2, 1. Ini tetap 3. Kemudian bagi 3. Hasilnya 1. Ini pun 1. Maka KPK-nya adalah berapa?
2 kali 2 kali 3. Nah, berarti 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3 berarti 12. Nah, setelah kita dapatkan KPK-nya, tinggal kita kalikan dengan masing-masing pecahan ini ya. Berarti 3/4 kali 12. Berapa? 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Kemudian 2/3 dikali 12. Berapa? 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Nah, berapa tuh? Jadi, ini 9. Ini 8. Yang paling besar yang mana? 9 kan? Artinya 9 itu punya 3/4. Di sini kan 9. Di sini 8. Nah, maka yang lebih besar otomatis ya ini. Gitu cara mencarinya ya. Cara membandingkan dua buah bilangan pecahan. Berikutnya pecahan campuran. Pecahan campuran bentuknya adalah A, B per C, dengan C tidak sama dengan 0. Dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan biasa, yaitu C kali A tambah B ya. Ini dikali, kemudian ke atas ditambah. Kemudian tetap dituliskan penyebutnya C ya, penyebutnya C. Nah, langsung saja ke contoh. 7/3. Ubah ke dalam atau nyatakan dalam pecahan campuran. Nah, kalau ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, kita bagi saja 7 bagi 3 berapa? 3 kali berapa yang mendekati 7 atau sama dengan 7? 3 kali 2. Hasilnya 6. Nah, karena dimintanya 7, maka sisanya adalah 1. 1 penyebutnya adalah 3. Nah, seperti itu. Kalau kalian bingung, kalian kerjakan secara manual seperti ini. 7 bagi 3. 7 bagi 3, 2. 2 kali 3, 6. Maka sisanya 1 ya. Maka hasilnya adalah 2, 1/3. Nah, caranya seperti ini ya. 2, sisanya 1, di atas penyebutnya kita tuliskan lagi. Nah, seperti ini caranya. Kemudian 13/5. Nah, 13/5 seperti apa? 13 bagi 5. Berarti 13 bagi 5, 2 ya. Karena kalau 3 melebihi 13, yaitu 15 ya. Berarti kita ambil yang 2. Jadi 13 bagi 5 adalah 2. 2 kali 5, 10. Kita kurangi. 13 kurangi 10, 3. Nah, 3 bagi 5 sudah tidak bisa, maka kita stop. Kita dapatkan 2, sisanya 3. Penyebutnya adalah 5 pembaginya ya. Nah, maka 13/5 kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran adalah 2, 3/5. Kemudian, nyatakan dalam pecahan campuran. Nah, ini udah dalam bentuk pecahan campuran ya, berarti ini pecahan biasa nih. Ini pecahan biasa. Nah, pecahan biasa, berarti caranya gimana? Nah, caranya ini, dikali, kemudian ditambah, kemudian per penyebutnya. Berarti 6 kali 2, 12. 12 tambah 5, 17. Maka 17. Penyebutnya kita tuliskan per 6. Kalau ini, berarti 7 kali 1, 7. 7 tambah 2, 9. Seperti 9/7.
Menyebutnya berapa? 7. Sangat mudah ya. Kalian pasti sudah pandai ini karena sudah pernah dipelajari di SD ya. Kalian ingat-ingat lagi saja dan lebih dipahami lagi. Kemudian, pecahan desimal dan persen. Pecahan campuran maupun pecahan biasa dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal dengan cara mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Artinya kelipatan 10 ya. Tetapi jika penyebutnya sulit, sulit diubah menjadi 10, 100, dan 1000, dan seterusnya, maka caranya dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Artinya pembagian secara konvensional ya, yang biasa kita lakukan. Nah, contohnya, nyatakan dalam pecahan desimal 3/5. Kita bisa menggunakan cara yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Berarti 3/5. 5 berarti dekat dengan 10 ya, bisa dikali dengan 2. Nah, maka ini pun kali dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 2, 6. Ini adalah 10. Kemudian 6 dibagi 10 artinya 0,6 ya. Seperti itu ya. Selanjutnya 4/25 berarti 4/25 dikali. Nah, 25 lebih dekat dengan 100. Bisa dikali berapa biar jadi 100 kali 4. Maka ini dikali 4, ini pun dikali 4. Sehingga hasilnya 4 kali 4, 16. 25 kali 4 adalah 100. Sehingga kita dapatkan bentuk desimalnya adalah 16 bagi 100. Ini nolnya ada 2, tinggal kita kasih koma aja, 1, 2. Nah, berarti 0,16. Berikutnya yang nomor 3. 2/125. Nah, berapa nih? Nah, kita coba ya. 125. Masing-masing kita kali berapa ini ya? Biar jadi 1000. Kali berapa kira-kira? Biar jadi 1000, 125 dikali berapa? Biar jadi 1000. Ada yang tahu nggak? Nah, kalian di rumah juga bisa nih ya. Jangan hanya menyimak video ini, tapi juga harus memahami dan ikut sama-sama belajar, sama-sama menghitung ya. Nah, kita ambil bilangan untuk pengalinya ya adalah 8. Maka di atas pun kita kalikan 8. Berarti 2 kali 8, 16 ya. Kemudian 125 kali 8, 1000. Nah, berarti kita dapatkan hasilnya adalah 0,016. Nah, sama ya angkanya, hanya berbeda, ini dibagi 100, ini bagi 1000.
Kemudian yang terakhir 7/3. Nah, lihat. Kalau kita gunakan cara yang seperti ini, kita mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, dan 1000, dan seterusnya. Ini tidak bisa ya, karena 3 ini tidak bisa dikalikan dengan bilangan berapapun sehingga hasilnya 10, 100, maupun 1000, dan seterusnya. Nah, makanya kalau tidak bisa, kita gunakan cara yang kedua, membagi bilangan atau pembilang dengan penyebutnya. Berarti caranya pembagian biasa, 7/3. 7/3 adalah 2. 2 kali 3, 6. Sisanya 1. Nah, 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tambahkan 01 di sini, kita kasih koma. Berarti 10/3, 3. 3 kali 3, 9. Sisanya 1 lagi. Maka kita tambahkan 0 lagi. Berarti 10/3, 3 lagi. 3 kali 3, 9 lagi. Nah, ini berulang ya. Nah, berulang 2,33333 seterusnya. Sepanjang apapun itu tetap 3. Maka kita ambil 2 angka di belakang koma ya. Maka kita dapatkan 2,33 ya. Jadi 7/3 bentuk pecahan desimalnya adalah 2,33. Nah, yang selanjutnya nyatakan dalam bentuk pecahan 2,5. 2,5. Artinya, lihat, di belakang koma 1 angka, berarti pembaginya adalah 10 ya. Berarti kita bisa ubah menjadi pecahannya adalah 25/10. Nah, di sini bisa tulis 25/10. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan ya. Bisa disederhanakan lagi. 25/10 itu berapa? Kalian bisa sederhanakan ya. Kemudian 4,25. 4,25. Lihat. Di belakang koma ada 2 angka, berarti pembaginya 100. Nah, di sininya tinggal 425. Maka tulis di sini 425/100. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan lagi. Coba kalian di rumah sederhanakan ya, yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Dilanjutkan kalian mencatat, kemudian setelah kalian catat semua ini, kalian lanjutkan nih, disederhanakan. Berikutnya pecahan desimal dan persen, dan yang ini adalah bentuk persennya, yang tadi bentuk desimal. Untuk setiap pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi, nah, A per B dikali 100%. Maka hasilnya nanti dalam bentuknya persen, seperti ini ya. Contoh, 7/20 berarti 7/20 dikali 100%. Berapa? 100 bagi 20. 5. 5 kali 7, 35. Nah, maka bentuknya adalah 35%. Kemudian 1/15. 1/15 kali 100%. Berapa? Nah, 100 bagi 15. Kita hitung kalau susah ya. 100 bagi 15. 100 dibagi 15. Berapa kira-kira nih? 6 ya? 6. 6 kali 15. 90. Sisanya 10. 10 bagi 15 tidak bisa. Kasih koma, ini kasih 0, 1. 100 bagi 15, 6 lagi.
6 kali 15, 90 lagi. Nah, ini sudah kelihatan berulang. Maka akan seterusnya 6, 6, 6, 6, terus ya. Maka kita ambil 2 angka saja di belakang koma. Maka hasilnya adalah 6,66%. Kenapa hasilnya 6,66%? Karena di ini dikalinya 1. Ya, berarti 100 bagi 15 hasilnya 6,66 dikali 1, maka tetap 6,66%. Kemudian yang berikutnya, nyatakan dalam bentuk pecahan. 45%, artinya 45 per 100. Ya, ini juga bisa kalian sederhanakan. Misalnya kita bagi 5, maka 9 per 20 ya. Dari mana 9? 45 bagi 5, 9. 100 bagi 5, 20. Kemudian yang 75% berarti 75 per 100. Ya, per 100. Nah, ini juga bisa disederhanakan. Kalian coba sederhanakan yang 75 per 100 ya. Kemudian penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ini sudah masuk ke operasi hitung bilangan pecahan. Jika penyebut sama, maka jumlah atau kurangi pembilangnya. Jika penyebut beda, maka samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita lihat yang nomor 1 contohnya. Penyebutnya sudah sama atau belum? Sama ya, 5, ini 5. Maka kalau penyebutnya sama, tinggal kita operasikan pembilangnya saja. Karena di sini tandanya penjumlahan ditambah, maka 2 tambah 4 adalah 6. Penyebutnya 5. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, ini sangat mudah, tinggal kalian jumlahkan atau kalian kurangi saja pembilangnya ya. Kemudian yang kedua, 2/5 tambah 1/2. Nah, ini penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu. Caranya gimana? Caranya bisa dengan kita mencari KPK-nya atau kita bisa kalikan penyebutnya. Berarti 5 kali 2, 10. 10 bagi 5, 2. 2 kali 2, 4. Kemudian 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Tandanya apa? Ditambah. Berarti 4 tambah 5, 9 per 10. Berikutnya, nah kalau ini adalah bilangan pecahan campuran. Untuk menyelesaikannya, bisa dengan 2 cara. Yang pertama, kalian harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita ubah dulu ya. 6 kali 1, 6. Tambah 1, 7. Berarti 7 per penyebutnya 6. Ditambah 7 kali 3, 21. 21 kali 21 tambah 3, 24. Per 7. Nah, penyebutnya berbeda, maka kita kalikan saja atau kita cari KPK-nya juga sama saja. 6 kali 7, 42. 42 bagi 6, 7. 7 kali 7, 49. Ditambah 42 bagi 7, 6. 6 kali 24. 6 kali 24 berapa? Nah, kalau bingung kita hitung ya. 24 kali 6.
Jangan malas menghitung ya. 6 kali 4, 24. 4, 2. 6 kali 2, 12. Tambah 2, 14. Berarti di sini 144. Hasilnya berapa? 144 ditambah 49. 4 tambah 9, 13. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 4, 9. 1, berarti 193 per 42. Itulah cara menyelesaikannya ya. Jadi kalau ada bilangan pecahan campuran, kita ubah dulu ke dalam bilangan pecahan biasa. Atau cara yang kedua, ini ada 1 dan 3, kita simpan. 1 tambah 3. Nah, kemudian kita hitung. 1/6 ditambah 3/7. Berapa? 42 ya. 42 bagi 6, 7. 7 kali 1, 7. Ditambah 42 bagi 7, 6. 6 kali 3, 18. Hasilnya adalah 25/42. Nah, ini pecahannya. Nah, ini yang bukan pecahannya. 1 tambah 3, 4. Berarti hasilnya 4, 25/42. Ini sudah bisa kita dapatkan bentuk paling sederhananya ya. Betul nggak ini? Sama nggak? 193/42 dengan 4, 25/42. Kita coba ya, kita cek sama nggak sih ini dengan ini. Kita lihat, kalau kita kalikan nih, kita buat dalam pecahan biasa, sama nggak dengan ini? 4 kali 20, 4 kali 25. Sini dulu ya, 42 kali 4. Berarti 42 kali 4. 8, 16. Tambah 25. Nah, 8 tambah 5, 13. 1. 1, 7. Tambah 2, 9. 193. Berarti di sini 193/42. Sama ya. Ini dengan ini. Nah, artinya untuk penjumlahan bisa menggunakan seperti ini. Kalau pecahannya bentuknya adalah pecahan campuran. Jadi ada 2 cara. Yang pertama, kalian ubah dulu ke dalam pecahan biasa, atau yang kedua yang seperti ini. Kalian pahami dan kalian bisa menggunakan cara yang manapun yang kalian mengerti ya. Kemudian perkalian dan pembagian pecahan. Untuk sebarang bilangan pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, selalu berlaku A per B kali C per D adalah A kali C, B kali D. Artinya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini berlaku untuk perkalian. Maka kita dapatkan 2 kali 4, 8. 5 kali 7, 35. Sangat mudah ya. Kemudian yang ini nomor 2, kita ubah dulu ke pecahan biasa.
2 kali 1 2 tambah 1 3. Berarti 3/2. Kemudian dikali 5 kali 2 10, 10 tambah 2 12 per 5. Baru kita kalikan 3 kali 12 36 per 2 kali 5 adalah 10. Nah, itu cara perkalian pada pecahan. Selanjutnya ini untuk pembagian. Untuk sebarang bilangan pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0 berlaku A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Dengan D per C adalah kebalikan dari C per D. Kita lihat. Nah, yang berbeda di sini. Ya. Dibalik ya. Bilangan yang terakhir dibalik. Kemudian tandanya juga berubah. Tadinya dibagi jadi dikali. Jadi untuk pembagian pecahan kalian ingat saja dikali dibalik ya. Maka kita lihat 3/4 untuk contoh yang pertama dikali dibalik berarti 6/5. 6 kali 3 atau 3 kali 6 18 per 4 kali 5 20. Nah, sangat mudah ya. Kemudian untuk pecahan campuran seperti biasa kita ubah dulu ke pecahan biasa. 4 kali 5 20 tambah 1 21 per 4 dikali dibalik ya. Nah, kita lihat dulu 8 kali 4 32 tambah 3 35. Nah, ini kan 35 nih. 35 per 8. Yang ini tadi 21/4. Dibagikan awalnya. Nah, ini dibagi awalnya. Kemudian kalau pembagian caranya dikali kemudian dibalik yang bilangan keduanya. Maka 21 bagi 4 kita kali 35/8-nya kita balik jadi 8/35. Maka hasilnya berapa? 21 kali 8. Berapa tuh? Berarti 1 kali 8 8. 8 kali 2 16. Nah, berarti 21 kali 8 adalah 168 per 4 kali 35. Berarti 140. Nah, inilah cara menyelesaikan operasi hitung pembagian pada pecahan. Nah, setelah dijelaskan berbagai materi, contoh soal dan pembahasan, sekarang untuk kalian, ayo kita menalar. Ini ada di buku paket halaman 60. Nomor 1, 2, dan 3. Kalian kerjakan di rumah. Semoga video pembelajaran ini selalu memberikan manfaat, membawa kebaikan untuk kalian sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian, dan semoga apa yang dijelaskan dapat membantu kalian, membimbing kalian ketika kalian belajar dari rumah. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajarnya, tetap jangan malas untuk belajar.
dan tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.